Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya. Ketemu lagi dengan video pembelajaran bersama Ibu Floren di sini. Hari ini judul materi pada video kita adalah menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Materi ini masih merupakan bagian dari materi bab kedua tentang persamaan kuadrat di kelas 9 semester 1, dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kalian sudah belajar menentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Nah, ini adalah metode yang kedua ya, yaitu metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna dengan benar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Nah, pertama-tama kita lihat dulu tentang kuadrat sempurna ya. Apa ciri-ciri sebuah persamaan kuadrat dikatakan merupakan bentuk kuadrat sempurna? Kita awali dengan contoh dulu. Di situ ada x kuadrat ya. X kuadrat plus 6x plus 9. Ini faktornya adalah x plus 3 pangkat 2. Nah, tentang faktor kita ingat lagi, coba metode yang pertama pada video yang lalu, bagaimana cara menentukan faktor dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, kalau masih ingat, kemarin untuk membuat faktor dari persamaan kuadrat, kita harus mencari dua buah bilangan ya. Dua buah bilangan yang kalau kita kalikan itu akan menghasilkan C. Nah, di sini C-nya adalah 9. Ingat kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi di sini C-nya adalah 9. Jadi dua buah bilangan yang kita akan cari ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 9. Kemudian syarat kedua, kalau ditambah dia akan menghasilkan nilai B. Nah, ini B-nya adalah 6 ya, koefisien dari X. Nah, coba ya, kita seperti bermain teka-teki. Jadi misalnya saya pilih bilangan yang menghasilkan 9, kalau dikalikan itu adalah 3 dikali 3 ya. Nih, 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kita lihat apakah 3 ditambah 3 hasilnya pas 6? Ternyata 3 ditambah 3 juga hasilnya adalah 6. Jadi bilangan yang dipilih udah benar. Bilangan pertama adalah 3, bilangan kedua adalah 3. Jadi di sini bisa saya bikin X ditambah 3, kemudian X ditambah 3. Ya, jadi faktornya adalah X tambah 3 dikali X tambah 3. Nah, bentuk pemfaktoran X tambah 3 dikali X tambah 3 ini bisa saya tulis menjadi X ditambah 3 kuadrat ya, karena dia kan sama dikalikan, maka bisa kita bikin menjadi bentuk kuadrat. Ingat kembali kalau misalnya ada 5 kali 5 kan, 5 dikali 5 itu kan bisa kalian tulis 5 pangkat 2 gitu kan tuh, atau 10 kali 10, 10 pangkat 2, maka X ditambah 3 dikali X tambah 3 bisa kita tulis X ditambah 3 kuadrat. Nah, ketika sebuah persamaan kuadrat ini faktor pertamanya sama dengan faktor keduanya ya, jadi faktor-faktornya itu sama atau faktor-faktornya bisa kita bikin dalam bentuk kuadrat begini. Nah, maka persamaan kuadrat itu dikatakan merupakan bentuk kuadrat sempurna tuh ya. Jadi itu yang dimaksud dengan bentuk kuadrat sempurna. Nah, baik, kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, contoh yang pertama tadi X kuadrat plus 6X plus 9 sudah kita bahas tadi di tayangan sebelumnya, bahwa ini adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Nih, karena faktornya sama, X plus 3 ya. Jadi X plus 3 kuadrat ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Kemudian yang kedua, nih, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Ini juga adalah bentuk kuadrat sempurna karena nanti faktornya itu adalah sama. Faktornya adalah faktor pertama X min 2, faktor kedua juga X min 2, sehingga bisa ditulis ini X min 2 kuadrat. Maka
X kuadrat min 4X plus 4 ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Kemudian bentuk ketiga, X kuadrat plus 10X plus 25. Nah, ini juga adalah bentuk kuadrat sempurna. Ya, bentuk kuadrat sempurna. Ini karena faktornya nanti adalah X plus 5 dikali X plus 5. Jadi faktornya sama. Ya, faktornya sama. X plus 5 dikali X plus 5 bisa kita tulis menjadi X plus 5 pangkat 2. Jadi baik nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu adalah semuanya bentuk kuadrat sempurna ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini semuanya adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Dapatkah kita mengenali sebuah persamaan kuadrat adalah bentuk kuadrat sempurna atau bukan tanpa kita harus terlebih dahulu mencari faktornya ya? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, kita lihat dulu yang pertama. Nih, yang pertama, X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah nilai B dan C-nya dulu. Nilai B dan C-nya dulu ya. Pada soal pertama, B-nya adalah 6, C-nya adalah 9. Jadi kita lihat dulu B dan C-nya. Sekarang kita lihat B-nya adalah 6. Kita ambil setengahnya dari B. Jadi tadi kan ini ya, B-nya adalah 6. Kita ambil setengahnya dari B atau B-nya dibagi 2. Ya, setengah dari B itu adalah setengah kali 6 ya. Setengah kali 6 itu atau 6 bagi 2 itu adalah 3. Nah, untuk mendapatkan nilai C, kita kuadratkan 3-nya. 3 kuadrat berapa? Adalah 9. Nah, apakah C-nya di sini bernilai 9? Kita cek. Ternyata betul. C-nya adalah 9. Nah, kalau sebuah persamaan kuadrat memenuhi syarat seperti ini, kita ambil setengah dari B, kemudian kita kuadratkan terus menghasilkan C, maka dia adalah kuadrat sempurna. Kita cek bentuk kedua. Di sini ya, kita lihat yang kedua. Di sini B-nya adalah negatif 4. Lagi sama, kita ambil setengah dari B. Setengah dari B itu berarti setengah dari min 4 atau min 4 dibagi 2 itu adalah min 2. Nah, kemudian C-nya akan didapat dari min 2 ini dikuadratkan. Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat hasilnya 4. Kita cek apakah C-nya min 4, apakah C-nya adalah 4. Ternyata betul, C-nya adalah 4. Jadi nomor 2 adalah kuadrat sempurna. Itu ya. Terakhir, misalnya X kuadrat plus 10X plus 25 sama, yang diperhatikan adalah nilai B dan C. Kita lihat lagi, B-nya adalah 10 ya. B-nya adalah 10. Kemudian setengah dari B. Setengah dari B adalah setengah dari 10 atau 10 bagi 2. 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, kemudian nilai C-nya akan didapat dari 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Apakah benar C-nya 25? Nah, ternyata C-nya betul adalah 25. Ya. Jadi ambil setengah dari B, kuadratkan menghasilkan C. Ya, jadi langkahnya seperti itu. Untuk mengecek sebuah persamaan kuadrat merupakan bentuk kuadrat sempurna atau bukan. Tadi ya, langkahnya ambil setengah dari B, kemudian kuadratkan, dia akan menghasilkan C. Kalau dia memenuhi seperti itu, maka dia adalah kuadrat sempurna. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, nomor 1 itu adalah kuadrat sempurna, sedangkan nomor 2 itu tadi adalah bukan kuadrat sempurna. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti kita, yaitu mencari penyelesaian persamaan kuadrat, terutama yang bukan berbentuk kuadrat sempurna. Jadi kita pakai metode melengkapkan kuadrat sempurna ya. Ini artinya kita akan membuat persamaan kuadrat yang tadinya bukan bentuk kuadrat sempurna, kita upayakan dia akan mengandung bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kita lihat contoh soal. Soalnya adalah carilah penyelesaian persamaan kuadrat ini ya, X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Ini contoh yang tadi sebenarnya ya. Ini adalah contoh bukan bentuk kuadrat sempurna.
Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, langkah pertama, kalau kita ketemu soal seperti ini, ya, kita cari dulu bentuk kuadrat sempurnanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita lihat nilai B dulu ya. Kita lihat nilai B dan C-nya yang diperhatikan. Ini X kuadrat ditambah 6X, berarti B-nya adalah 6 tuh ya. B-nya adalah 6, sehingga untuk mencari nilai C, B ini tadi kita kalikan dengan setengah, kita ambil setengah atau kita bagi 2. Jadi 6 ini setengahnya ini adalah setengah dari 6 adalah 3 ya. Setengah dari 6 itu adalah 3. Nah, untuk mencari nilai C tadi tinggal kita kuadratkan si 3 ini tadi. Jadi nilai C itu adalah 3 kuadrat atau sama dengan 9, sehingga di sini nilai C-nya adalah 9. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurnanya. Ya. Nah, bentuk kuadrat sempurna ini kita tuliskan di sini. Jadi X kuadrat plus 6X plus 5 adalah ini ya. X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, ya tuh. Nah, sekarang kita akan mengupayakan supaya bentuknya akan mengandung bentuk kuadrat sempurna, tapi nilainya tetap sama dengan soal ya, tetap sama, yaitu dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Sehingga karena di sini 9, nah di sini kan tidak ada 9 di sebelah sini ya, jadi kita upayakan biar 9-nya hilang, kita kurangkan dengan 9 karena 9 kurang 9 adalah 0. Nah, baru kita tulis di soalnya ada ditambah 5, maka di sini kita tulis ditambah 5. Oke. Ya. Jadi sama dengan 0. Oke, sampai situ ya. Jadi ini di sebelah kiri X kuadrat plus 6X plus 5. Di sebelah kanan ini walaupun bentuknya sudah berubah, tapi nilainya tetap sama. Ini tetap X kuadrat plus 6X, 9 kurang 9, 0, 0 tambah 5 adalah 5. Jadi bentuk kiri dan kanan tetap sama nilainya. Hanya ini diubah bentuk saja ya. Oke, sekarang sudah dapat ini. Kita faktorkan yang bentuk kuadrat sempurna. Yang X kuadrat plus 6X plus 9 kita faktorkan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau ada X kuadrat plus 6X plus 9, ya faktornya di slide sebelumnya. Tinggal lihat lagi nilai B ya. Setengah dari nilai B adalah 3. Maka di sini faktornya adalah X ditambah 3 pangkat 2 ya. X ditambah 3 pangkat 2. Makanya di sini ini dapatnya X plus 3 pangkat 2. Oke. Jadi bentuk kuadrat sempurna ini difaktorkan menjadi X plus 3 pangkat 2. Tuh ya, dari situ dapatnya X plus 3 pangkat 2. Kemudian bagian yang di sini kita hitung juga. Sisanya ini kan ada min 9 ditambah 5. Negatif 9 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 4. Nah, dari situ asalnya yang baris kedua. Nah, kemudian 4 ini kita pindahkan ke sini, ke kanan. Negatif 4 pindah ke kanan jadi plus 4. 0 ditambah 4 ini, makanya di sini dapat hasilnya 4. Oke, sehingga dapat X plus 3 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian kalian lihat di sini ada tanda kuadrat. Kita mau menghilangkan tanda kuadratnya, berarti di sebelah kanannya diakarkan. Ini sudah ketika kita dulu pernah belajar Pythagoras ya. Kalau ada akar tanda kuadrat 2 di sini, berarti di sebelah kanannya kita akarkan. Nah, jadi X plus 3 karena pangkat 2-nya hilang, di sini menjadi akar 4. Nah, di sini kenapa dikasih plus minus? Artinya nanti nilainya ada 2, yaitu satu nilai plus dan satu nilai minus. Nah, X plus 3, akar 4 itu adalah 2. Nah, di sini ya, jadi hasilnya adalah plus 2 atau min 2. Ingat, kalau plus 2 kali plus 2 kan 4. Min 2 kali min 2 juga hasilnya adalah 4. Jadi makanya hasilnya ada 2, boleh plus 2 atau boleh min 2. Nah, kita sudah dapat bentuk X plus 3 sama dengan plus minus 2.
sekarang bagaimana mencari akarnya? Ingat, mencari akar adalah mencari nilai X kan kemarin. Nah, pada video sebelumnya sudah dikatakan bahwa mencari akar itu adalah mencari nilai X. Jadi di sini kita coba untuk dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama kalau plus 2, kemungkinan kedua kalau min 2. Untuk plus 2, ini berarti X plus 3 sama dengan 2. X sama dengan, nah 3-nya saya pindahkan ke sini, menjadi min 3. Kemudian 2 dikurang 3 hasilnya min 1. Jadi dapat akar pertamanya adalah X sama dengan min 1. Oke. Nah, untuk yang kedua ini saya ada salah catat dikit ya, ini saya coret nih, yang salah nih. Nah, ya. Kemudian X plus 3 sama dengan negatif 2 ya. X plus 3 sama dengan negatif 2, sama 3-nya saya pindahkan. Ini saya coret juga. Ini negatif 2 ya. 3-nya saya pindahkan ke sini, jadi min 3. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan negatif 3 dikurang negatif 2 adalah min 5 gitu. Jadi akarnya ada 2. Yang pertama X sama dengan min 1, yang kedua adalah X sama dengan min 5. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua. Kita lihat, carilah penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 14X ditambah 49 sama dengan 0. Nah, kita cek dulu apakah dia kuadrat sempurna atau bukan. Lagi-lagi kita lihat nilai B. Nilai B di sini adalah 14. Ya, sehingga X kuadrat plus 14X. Untuk cari nilai C sama. 14 dibagi 2 dulu, atau setengah dari 14. Setengah dari 14 adalah 7 ya. Sehingga nilai C itu adalah 7 kuadrat. 7 kuadrat 7 kali 7 49. Nah, di sini ternyata benar sudah C-nya 49. Jadi bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Nah, sekarang bagaimana cara mencari akarnya kalau ternyata dia sudah bentuk kuadrat sempurna? Nah, bentuk X kuadrat plus 14X plus 49, faktornya kita tadi lihat lagi ke B, setengah dari B adalah 7, sehingga faktornya adalah X plus 7 kuadrat ya. Nih, makanya di sini dapatnya adalah X plus 7 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita mau menghilangkan tanda kuadrat, makanya di sini jadi akar ya. Jadi X plus 7 sama dengan akar 0. Kenapa nggak pakai plus minus? Ya karena kalau 0 ya tidak ada tanda positif negatif ya. 0 ya 0 aja, kan netral ya. Kemudian akar 0 ini hasilnya adalah 0. 0 dikurang 7 hasilnya min 7 ya. Nih, jadi akarnya adalah X sama dengan min 7. Nah, kenapa di sini akarnya cuma 1? Penjelasannya cuma 1. Padahal biasanya akar persamaan kuadrat itu kan ada 2 ya. X sama dengan ini atau X sama dengan ini gitu ya. Nah, ini kenapa cuma 1? Nah, khusus untuk persamaan kuadrat berbentuk kuadrat sempurna, memang dia hanya punya satu akar penyelesaian. Oke? Hanya punya satu akar atau satu penyelesaian saja. Oke? Itu untuk soal yang berbentuk kuadrat sempurna. Nah, ini contoh soal terakhir. Ini agak menantang sedikit karena nanti akan ketemu pecahan ya, tapi harus tetap bisa ya. Nah, ini ada soal, carilah penyelesaian persamaan 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Perhatikan bahwa A-nya ternyata A-nya tidak sama dengan 1, tapi A-nya di sini lebih dari 1. Dalam hal ini adalah 2. Nah, sebelum kalian melengkapkan kuadrat sempurna, langkah pertama itu adalah kalian bagi persamaan kuadratnya dengan koefisien koefisien x kuadrat atau dengan A, yaitu 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Nomor 3 ini sedikit berbeda dengan contoh soal nomor 1 dengan nomor 2. Di mana perbedaannya? Kita akan punya soal ya, carilah penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 0. Jadi perhatikan bahwa di sini A-nya tidak 1, tapi A-nya lebih dari 1, yaitu 2 ya. Jadi karena A-nya tidak sama dengan 1, kita ada langkah awal dulu sebelum kita melengkapkan kuadrat sempurna.
Jadi langkah awalnya itu adalah kita akan membagi semua persamaan kuadrat. Ini kita akan bagi dengan nilai A-nya yaitu 2. Jadi kita dapat 2x kuadrat ditambah x dikurang 3, kita akan bagi dengan nilai A yaitu kita bagi dengan 2. Nah, sekarang berapa hasilnya? Kita bagikan yang pertama 2x kuadrat dibagi 2. Hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian x dibagi 2. X itu kan 1x ya. Jadi 1x dibagi 2 itu adalah 1/2x. Kemudian yang terakhir konstantanya min 3 dibagi 2. Hasilnya adalah min 3/2. Nah, ini udah ketemu bentuk x-nya adalah x kuadrat. Jadi A-nya sudah sama dengan 1. Kalau sudah begini baru bisa kita lanjutkan untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita lanjut. Kita tadi udah ketemu bentuk ini, x kuadrat ditambah setengah x min 32 sama dengan 0. Ini kita kerjakan dengan langkah yang seperti nomor 1 dan 2 tadi ya. Kita akan kerjakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi ini bentuk ini kita cek dulu apakah dia sudah kuadrat sempurna. X kuadrat kita cek, kita mulai dari nilai, tetap kita mulai dari nilai B setengah ya, nilai B nya adalah setengah. Nah, kita ambil setengahnya dari nilai B, berarti setengah dikali setengah atau setengah dibagi 2. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Sekarang berarti kita akan mendapatkan nilai C dengan mengkuadratkan 1/4. Jadi ini 1/4 pangkat 2. 1/4 pangkat 2 berarti 1/4 kali 1/4 ya. 1 kali 1 1. Kemudian 4 kali 4 16. Jadi seharusnya di sini nilai C di sini harusnya adalah 1/16 ya, ditambah 1/16 positif ya, positif 1/16. Nah, karena dia belum kuadrat sempurna, kita lengkapkan kuadrat sempurnanya sehingga bentuk kuadrat sempurnanya ini harusnya ditambah 1/16 ya. Kita tulis di sini x kuadrat ditambah setengah x ditambah 1/16 sama seperti tadi, kita ubah bentuknya tapi nilainya tetap sama. Jadi biar 1/16 nya hilang, kita kurangi dengan 1/16 ya, karena 1/16 dikurang 1/16 hasilnya 0. Baru kita tulis ujungnya di sini min 3/2. Jadi nilai yang atas dengan nilai yang bawah ini sama. Selanjutnya kita akan cari akar dari x kuadrat plus setengah x plus 1/16. Kita cek nilai B-nya ya, B-nya adalah setengah ya, B-nya adalah setengah. B-nya adalah setengah sehingga kita ambil setengahnya, setengah kali setengah atau setengah bagi 2 adalah 1/4, sehingga nanti faktornya itu faktor dari x kuadrat plus setengah x plus 1/16 itu adalah x ditambah 1/4 pangkat 2. Makanya dapatnya di sini ya. Nih, x ditambah 1/4 pangkat 2. Kemudian ini ada min 1/16 nih ya. Data dari atas ini min 1/16 dikurang 3/2. Nah, ingat kalau pecahan itu biar bisa dikurang atau ditambah penyebutnya harus sama. Jadi kenapa di sini dapatnya 24/16? Ini dari 3/2 ini ya. Penyebutnya biar jadi 16 kan dikali 8, 2 kali 8 jadi 16. Berarti 3-nya juga nanti dikali 8 ya. Jadi ini kan begini. Ini biar jadi 16 kan 2 kali 8 gitu ya. Jadi karena di bawah dikali 8, atas juga dikali 8. Makanya di sini dapat 3 kali 8 24, 2 kali 8 16. Oke, karena penyebutnya sudah sama, maka bisa kita kurangkan. Min 1/16 dikurang 24/16 itu berarti min 1 dikurang 24 hasilnya 25, min 25/16. Jadi dari situ dapatnya ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan min 25/16 nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Langkah selanjutnya sama, kita hilangkan pangkat 2. Jadi di sini jadi akar
plus minus tambah plus minusnya ditulis ya. Jadi plus minus akar 25 per 16. Akar 25 per 16. Ingat akar 25 adalah 5 ya. Dapatnya 5 di sini. Akar 16 adalah 4. Ya. Dapatnya plus minus 5 per 4. Jadi ada dua pilihan. Yang satu plus 5 per 4, yang kedua min 5 per 4. Jadi di sini plus minus 5 per 4, kemudian seperempatnya saya pindahkan ke kanan jadi min 1 per 4 ya. Nah, berarti akarnya sekarang, akarnya yang pertama kita ambil nilai 5 per 4 plus 5 per 4 dulu ya. 5 per 4 dikurang 1 per 4, 5 kurang 1 adalah 4, 4 per 4 adalah 1, maka dapat X nya sama dengan 1. Yang kedua kita ambil min 5 per 4, jadi min 5 per 4 dikurang 1 per 4, min 5 dikurang 1, min 6, min 6 per 4. Disederhanakan 6 per 4 itu adalah min 3 per 2. Jadi akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 3 per 2 atau x sama dengan 1. Baik, demikian ya penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin masih ada kebingungan atau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di grup ya, grup WA Telegram ya, nanti akan Ibu jelaskan jika ada yang masih belum jelas. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.